Salam sehat. Di video edisi Lebaran yang kedua, setelah terjadinya serangan Iran terhadap Israel, jadi ada perlu video yang dibuat sebagai meninggalkan jejak digital di YouTube apabila kita memerlukan data atau ingin review kembali, itu ada jejaknya di dunia digital atau online. Di sini kita akan compare antara H-1 dan +1. Ya, di sini maksudnya H-1 yaitu sebelum libur bursa. Ya. H-1, sedangkan H+1 ini diartikan adalah setelah libur bursa. Jadi hari pertama seperti hari Selasa kemarin. Ya, kita langsung ke ini ya. Seperti kemarin saya sebut atau saya chat di WA di grup ya. Peristiwa penting setelah Lebaran yang mempengaruhi gejolak bursa baik regional, global, ya, yaitu Perang Timur Tengah, putusan MK, dolar tembus 16.000, inflasi US yang masih tinggi, ya, di mana sebentar saya lihat. Oh, nggak ada ya. Udah, kita tinggalkan aja. Ya, ini berita kemarin. Sebentar. Oh ya, ini kondisi bursa hari Selasa. Di sini ada update data yaitu MK tegaskan putusan sengketa Pilpres 2024 digelar 22 April. Ya. Nanti gejolak apa yang akan terjadi di saham setelah keputusan MK ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi pasar? Jadi keputusan itu sesuai dengan kehendak pasar atau tidak? Itu akan mempengaruhi gejolak pasar di hari Selasa ya. Atau mungkin setelah diputuskan. Ini bursa ya. Tutup di minus 6,1, minus 1,68%. Di mana low-nya ini sempat di bawah 7.100 dan kemudian mantul closing di 7.164 poin. Ya, apalagi ya? Oh ya, sebentar. Kita data Excel. Ya. Hari Selasa ya. Itu ada yang sesuatu banget yaitu valuasi bursa mencapai 19,6 triliun ya.
di mana indeks berada di minus 1,68%. Sedangkan EIDO ya, itu di sementara ya, belum tutup. Ini di minus 2,79%. Ya. Jadi karena Indonesianya merah 1,6, maka EIDO-nya juga merah cukup dalam. Nah, ini kita sekilas ya, di mana Eropa udah tutup ini. Jerman tipis, hijau tipis, sedangkan untuk Prancis dan Inggris merah dalam. Ya, ini yang terlibat di perang Teluk kemarin ini ya. Sedangkan Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 itu untuk skor sementara hijau. Small cap itu minus 0,23%, minus 0,22%. Ini futures hijau tipis. Nah, ini komoditi gold masih naik. Ya, ini terus oil naik tipis. Brent oil juga naik tipis. Natural gas lumayan naik. Coba kita lihat chart natural gas ya. Sebentar, kita lihat chartnya yang ya, gasnya ya nggak menarik ya harganya ya, natural gas ini ya, biasa-biasa aja ya, walaupun naik tapi trennya ini masih belum reversal ya, chartnya untuk gas belum reversal. Terus tadi ini udah ya, tadi ini penekanannya valuasi yang sangat besar ya, dalam keadaan normal, atau mungkin ini terjadi karena setelah lebaran yang begitu panjang untuk ukuran libur bursa. Di valuasinya 19,6 triliun. Terus apalagi yang perlu ya? Oh ya, ini. Jadi indeks di open ya, open itu langsung minus 2,14%. Ya. Di mana low-nya di minus 3,02%, sedangkan high-nya di minus 0,02%. Benar tah ini ya? Datanya salah ini. Sebentar. Aku lihat, waduh, ya. Bentar ya, saya lihat dulu. Lihat chart.
market detail ya. Oh iya. Di mana open preview 7188. 7188 ya, namanya manual ya, jadi bisa salah ya, begitulah kalau manual. Jadi wajar saja kalau soal angka pasti ada human error. 7188089. Ya, ini yang benar ya. Karena perasaan tadi kapan indeks di minus 0,02% ya. Nah, ini memang tertingginya untuk hari Selasa kemarin itu minus 1,36%. Ya. Low-nya minus 3,02 ya, minus 3,02%. Nah itu copy dulu ya, copy karena ini salah. Ya, udah betul ya. Itu keadaan bursa. Oh iya, ada yang ketinggalan di sini. Asing. Oh, asingnya tidak kelihatan. Sebentar. Oh iya, ada yang ketutup ini. Nah, asing mencatatkan rekornya dalam satu hari ya, keluar 2,4 triliun ya. Wajar kalau valuasinya naik karena asing aja udah 2,4 triliun. Ya. Nah, kita ke bahasan utama. Jadi intinya ya. Intinya video ini itu memfokuskan pada, kalau kita bicara indeks, bicara komposit atau IHSG, kita nggak lepas dari LQ45 ya, karena LQ45 ini adalah terutama IDX 80 ya, IDX 30 itu yang sangat mempengaruhi gerakan indeks. Ya, kita bagi ya, ini sektornya. Jadi sektor yang hijau ini sektor basic ya, hanya SMGR, semen basic ya. Ini yang merah ya, anggota LQ45. Untuk yang basic sektor itu hanya SMGR yang merah, yaitu minus 1,33%. Kemudian untuk sektor energi ya, ini kebetulan ada gas, oil, dan coal ya. Jadi ada, walaupun sektor energi tapi yang masuk anggota LQ45
ada subsektor gas, oil, dan coal. Sebetulnya ada satu lagi ya, entah energi atau bukan ya, EBT itu energi baru terbarukan. Tapi kadang dia masuk ke infrastruktur seperti PGEO ya, ini geothermal ya, pembangkit listrik ya berdasarkan panas bumi. Nah, itu sektor energi. Kemudian dan pegas aja ya, gas aja yang turun ya. Lainnya naik dengan cukup lumayan ya, dimotori dengan harum di 8,68%. Jadi untuk coal, untuk LQ45 itu harum yang ya lebih volatil dibanding yang lain. Nah, ini sektor finance ya. Banyak mengalami penurunan. BPTN ya. Kemudian BBRI ya, BPTN 6,67% minus, BBRI 5,31 minus. BRIS juga kompak ya, BBRI sama BRIS 5,56% minus. Walaupun BRIS sama BBRI ini kayaknya udah tidak ada hubungannya, apa masih ya? Apa belum ditarik saham milik BBRI di BRIS. Kemudian BMRI cukup kuat dibanding yang lain, yaitu minus 2,93%. Sedangkan Arto yang memang paling volatil itu minus 9,09%. Hanya yang sektor finance, anggota LQ45, hanya Saratoga yang mencatatkan hijau tebal untuk ukuran LQ45, yaitu 5,03%. Ini milik Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno. Ya. Jadi yang banyak hijau itu sektor basic dan sektor energi. Sedangkan sektor ini sektor new economy ya, atau ini teknologi, sektor tekno, itu udah ada 3 wakil dari sektor atau new economy atau sektor sektor tekno, yaitu Buka, Kutu, dan EMTK. Sedangkan sektor yang tergolong baru yaitu sektor subsektor ya, subsektor geothermal atau EBT, energi baru terbarukan, yaitu PGEO. Ini kuat juga. Di mana low-nya di 2,5% minus, closing di ini doji atau 0%. Ini ya keadaan kenapa indeks minus dalam, karena ya memang sektor perbankan yang mempunyai bobot yang besar itu minus dalam ya, minus 3% ya. Bagi BCA itu besar ya, dan terbukti dengan indeks yang terkoreksi sebanyak 1,6% minus, di mana BBCA low-nya di minus 5,3%, sedangkan close di
3,56% minus. Ya. Dari sini ya, sektor yang terdepak dari LQ45 kita agak melenceng sedikit, yaitu sektor properti. Ya, jadi sektor properti ya, udah dipisah ya. Kalau dulu properti sama konstruksi jadi satu, itu terdepak dari LQ45. Bahkan kayaknya IDX 80 pun nggak ada wakil daripada properti. Jadi mungkin kurang menarik ya sektor properti. Apalagi kalau mau go internasional. Emitennya maksudnya. Kemudian selain sektor properti, apalagi tadi ya? Sektor konstruksi, tapi subsektor konstruksi. Jadi infrastruktur, tapi subsektor konstruksi. Itu pun wakilnya nggak ada. Ya. Ini infra semua ini. Di MTEL, Telkom, Excel, Tower, ini kaitan dengan, ya bisa dikaitkan dengan teknologi ya. Terkait gitu ya, terkait dengan teknologi. Kalau dia misalnya untuk pulsa paket ya, internet, MTEL, Telkom ya, Excel, Tower ya, yang terkait ya, punya afiliasi dengan sektor tekno juga. Ya. Itu sektor itu. Oh ya, sektor transportasi juga belum ada wakil di LQ45. Nah ini SMGR bikin new law, MTEL bikin new law, Telkom new law, ya. Tower new law, banyak betul ya yang new law, INDF, UNPR, ICPB, BUKA, MTK. New law di sini dalam ring waktu 60 hari kerja. Bukan new law dari setahun misalnya. Kalau data setahun ya komputernya nggak kuat ya. Ini data 60 hari aja udah ngos-ngosan komputernya. Ya, Telkom aja sampai minus 6,1%. Ya. Jadi saham yang punya bobot besar seperti BBCA yang minus 3,56%, kemudian BBRI minus 5,3%, BMRI minus 2,93%, ya. Di mana nih asing jelas jualan, ya. Asing jualan ini cukup masif ya, karena 36%. Ini disclaimer on ya, ketepatannya persentasenya masih dipertanyakan, tapi yang jelas asing jualan ya, dan cukup masif karena ya minus 36% dibanding lainnya. Nah, misalnya ini minus 9 ya, jelas besar sekali. Oh ya, pantesan ini dibuang asing ya. Ini 3 triliun lebih, 2,6 triliun ya. Valuasinya today. Oh ya, diguyur termasuk di sini ada minus 4, minus 3. Ya guyuran, kalau 1 normal ya. Rata-rata.
ini minus 4, ya jelas guyuran. Ya. Nah ini data baru ya, maksudnya data yang tidak terbayangkan tadi. Ternyata minus 4 PBRI. Jadi terjadi guyuran, jadi atau panic selling atau memang sengaja jual karena ya asing yang jualan. Jadi asing jualan ya lokal ngikut atau ya panic selling karena tidak bisa diketahui siapa yang jualan pada waktu trading. Otomatis ya karena minus dalam ya mungkin CL atau gimana ya, karena terbukti dengan valuasinya yang tinggi untuk PBRI dibanding hari-hari sebelumnya, yaitu minus 4 ya. Volumenya meningkat 4 kali lipat dibanding volume rata-rata. Terus oh ya, ASII ini juga punya bobot besar, terbukti dengan valuasinya juga besar, 700 miliar, mendekati 1 triliun. Dan ini juga diguyur asing keluar karena minus 29%. Ya, membebani bursa ya. Dan memang saham-saham bank, seingat saya BRI dan BBCA memang hari-hari sebelumnya telah membuat all time high. Jadi ada bad news yang fix pasti, yaitu adanya eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Itu kan berita pasti, jadi jualan atau take profit. Sido tadi lumayan juga sebetulnya kalau ngambil, tapi tidak ada keberanian. Bahkan CL saya di minus 1,5% karena lihat Sido sempat minus 52%. Tetapi berakhir dengan 0% closingnya. Jadi mantulnya cukup lumayan ya mantulnya dibanding yang lain. Ya, Sido ini asing YU, kalau nggak salah tadi sempat saya lihat bahwa YU Akum. Ya. Saham PTMP ini udah turun dalam ya. Jadi dia turunnya udah terbatas. Ya, ini bisa Anda lihat ya. Buka sempat minus 13% ya. Jadi saham sejuta umat ya. Walaupun dia tebel bid overnya, tapi minusnya juga bisa tebel juga. Dimana closing buka di minus 8,22%. Mengerikan juga. Ya, GoTo tidak jauh-jauh closingnya dari low-nya. Minus 5,9%, low-nya closing di minus 4,41%. Apalagi menonjol ya. Untuk consumer atau non cyclical ya. Ini Unilever, INDF yang minus dalam. Amart juga dalam semua. ICPB 6%, hampir 7 ya, minus. Amart, Alfamart ya ini ya, minus 6,25%. Ya, sektor retail juga banyak yang kena minus dalam. Kesehatan nggak terlalu ya, KPLF ini terkenal kuat ya, dia low-nya aja di
minus 2,7%, closing di 2,03%. Tadi tidak cocok untuk trading ya. Mengharapkan pantulan dari KLBF itu sesuatu banget atau jarang terjadi. Walaupun kadang-kadang terjadi, tapi jarang. Nah, seperti Sido ini minus 0,52% yang mantul closing di 0%. Ya, Arto. Nah, cukup saya kira ya. Jadi ini sebagai ya tadi suatu saat misal tahun depan kita menghadapi situasi yang sama, Lebaran, libur panjang, ya cuti bersama panjang, itu menarik untuk diamati ya. Karena apa? Karena datanya mengendap selama 10 hari. Ya 10 hari itu ya kalau ada sesuatu seperti kemarin perang Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Iran. Nah, ini hasilnya. Maksudnya ini pengaruhnya. Dan kita harus siap-siap mengambil ya porto apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari pertama pas Lebaran. Hari pertama setelah masuk kerja ya. Karena perang ya otomatis karena Indonesia penghasil komoditas, harga yang terkait dengan saving haven ya, seperti emas itu meningkat tajam dan dalam. Nah, terbukti Antam, MDKA, ya, BRMS, BRMS bukan LQ45 ya, itu naik signifikan, bahkan merajai kenaikan ya tergolong tinggi di indeks LQ45. Ya, di sini ada TINS juga naiknya tinggi, tapi TINS bukan LQ45 lagi. Apa masuk? Enggak lagi, kayaknya udah di del dari LQ45. Tinggal INCO ya. Saya kira cukup materi ini. Sebentar. Ya. Jadi edisi video yang kedua, edisi Lebaran. Mungkin kita tutup edisi yang ketiga yaitu hari Sabtu ke depan. Jadi kita ingin melihat indeks kita atau portofolio di IHSG selama 4 hari kerja di minggu pertama itu seperti apa, karena cukup ada pengaruh news yang extraordinary, di luar kebiasaan. Mungkin Jumat atau Senin saham akan bergejolak, walaupun ya mungkin tingkatannya moderat, karena akan ada keputusan penting yaitu ketok palu MK terhadap sengketa pemilu. Ya, salam sehat.